Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan jadwal pelajaran sekaligus belajar Vue.js di Android. Kali ini kita akan membuat validasi form ini agar tidak bisa disubmit dengan data kosong seperti jadwal nomor 1 ini. Ketika disubmit, maka data kosong dikirimkan ke database. Kali ini kita akan membuat validasi, jadi kalau datanya kosong maka submit tersebut akan ditolak. Selain data kosong, kita juga akan memvalidasi agar tidak terjadi tabrakan baik pada kelas ataupun guru. Jadi kita juga akan memvalidasi itu. Oke, di sini sebenarnya sudah saya kerjakan ya. Jadi kali ini kita tidak akan coding. Di hasilnya nanti seperti ini. Kalau disubmit dengan data kosong, ya ini langsung kita submit misalkan. Nah, maka tidak akan mengirimkan data ke database dan muncul feedback data kosong. Kemudian misalkan ada jadwal tabrakan misalkan ya. Misalkan ini hari, kita lihat dulu jadwalnya. Ahad jam keempat kelas 4. Kita isi data dengan data yang sama yang sudah ada. Misalkan hari Ahad, kemudian jam keempat, kelasnya kelas 4, gurunya ini misalkan Fathul Bari ya. Ini tadi sudah ada, kemudian kita isi lagi, kita submit. Nah, maka muncul feedback, kelas sudah terisi. Jadi data tidak akan dikirimkan ke database. Kemudian kita coba lagi, misalkan ada data guru yang sama misalkan ya, hari Ahad, jam keempat, gurunya Muhammad Fawaid. Yang ini kita coba isi data dengan seperti ini ya, hari Ahad, gurunya Muhammad Fawaid jam keempat, kita jadwalkan di kelas lain, kelas 5 misalkan. Nah, maka akan muncul feedback guru sudah terjadwal di kelas lain. Jadi di sini ada tiga validasi ya, untuk data kosong agar kelas tidak tabrakan dan agar jadwal guru tidak tabrakan. Oke, di sini sekali lagi kita tidak akan ngoding, saya hanya akan menjelaskan kodenya saja. Kita langsung ke kode editornya. Jadi hanya saya tunjukkan kodenya saja. Untuk melakukan validasi ini, di sini saya menggunakan computed property. Sebenarnya ada banyak cara ya. Misalkan menggunakan library ketiga, library validate misalkan, atau menggunakan metode, atau langsung dimasukkan ke metode tambah jadwal kemarin juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan computed property. Saya membuat computed property berupa check JDW. Saya kasih nama check JDW. Kemudian saya deklarasi variabel MSG ya. Kemudian saya cek apakah form yang ada di modal itu ya akan ditangkap di data jadwal itu. Kemudian kita cek this jadwal, if this jadwal hari 0, kemudian jadwal jam 0. Kalau 0 ya, ada yang 0 satu saja di data form tersebut, maka kita assignment variabel MSG-nya dengan string form, tidak boleh ada yang kosong. Nah, jadi kalau ada form yang kosong, ini atau bacanya garis miring 2 itu. Jadi kalau ada satu saja yang kosong, maka kita assignment variabel MSG-nya dengan string form, tidak boleh ada yang kosong. Kemudian kalau sudah terisi semua, kita ambil computed property yang kita buat kemarin ya, di jadwal yang jamak di Vue itu, kita looping, kemudian kita cek form yang sudah terisi dengan data yang sudah ada, apakah harinya sama. Ini untuk kelas ya, apakah harinya sama, apakah jamnya sama, apakah kelasnya sama. Kalau 3 ini sama, maka jadwal kelas ya, variabel MSG-nya kita assignment dengan string jadwal kelas sudah terisi. Kemudian yang kedua untuk guru ya. Jadi kalau ada guru, hari dan jamnya sama, kita assignment variabel MSG-nya dengan guru sudah terjadwal di kelas yang lain. Nah ini. Kemudian kita return MSG-nya. MSG ini missing ya, saya singkat MSG. Oke, sekarang kita sudah memiliki computed property untuk validasi formnya. Sekarang kita ke metode tambah jadwal. Di metode tambah jadwal ini ya, nanti yang akan mengirimkan data tersebut ke database Code Firestore. Jadi sebelum mengirimkan database, kita cek dulu apakah computed property tadi, check JDW tadi itu nilainya false atau true. Kalau true, ada stringnya, MSG tadi ada stringnya, kita assignment data this error menjadi true. Kalau false, maka akan mengirimkan ke database. Nah, di sini saya memiliki data error ya, ini defaultnya false. Ini nanti untuk menampilkan feedback tadi. Nah, ini kita menggunakan direktif if error. Jadi kalau errornya itu true, maka elemen ini akan ditampilkan. Yang isinya nanti pesan di check JDW itu. Oke, sampai di sini kira-kira dapat dipahami ya. Semoga kalian paham. Kita kembali ke sini. Nah, ini
Ini computed property tadi untuk validasi. Kita cek di metode tambah jadwal. Nah, kalau true atau ada value-nya, data this error tadi kita ubah menjadi true. Kemudian kita return agar kode di bawahnya ini tidak dikirimkan. DB collection ini tidak dijalankan. Oke, langsung saja kita coba. Ini servernya masih berjalan. Kita ke browser. Ini hasilnya seperti tadi. Kita ke sini. Kita coba submit data kosong. Nah, sekarang kalau datanya kosong, kita tidak bisa mengirimkan ke database. Sekarang kita isi dengan data yang sudah ada. Nah, atau formnya ada yang kosong satu, maka tetap ya. Form tidak boleh ada yang kosong. Sekarang kita coba dengan data yang sudah ada kayak tadi. Kelas 4 hari Ahad jam keempat. Kemudian kita isi dengan data lengkap, misalkan SKI. Nah, kita submit. Jadwalnya sudah terisi. Sekarang misalkan gurunya sudah ada jam mengajar. Kalau kita submit, yang guru sudah terjadwal di kelas lain. Kalau misalkan lolos semua, misalkan ya. Jadi cek JDW-nya tadi nilainya adalah false. Kalau kita submit. Tuh, ini berarti sudah ada. Kita ganti harinya, hari Kamis misalkan. Kita submit. Nah, maka data akan ditambahkan. Hari Kamis jam ke-1 kelas 5. SKI misalkan. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan validasi untuk form tambah jadwal. Untuk selanjutnya kita akan membuat fitur update jadwal ini, misalkan ingin diedit ya. Jadi dua tombol ini, edit dan hapus ini kita fungsikan. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.